Ya, kabar beredar itu katanya sosok pocong ini adalah gadis berusia 17 tahun yang nggak sengaja memakai baju pesugihan orang tuanya. Jumpa lagi bersama saya di Lentera Alam. Kali ini kita masuk ke cerita horor, yaitu masih kisah horor yang pernah terjadi di kampung saya. Kalau kemarin kan udah dibahas tentang teror setan payung tahun 1996. Nah, kali ini kita akan maju sedikit ke tahun 2002. Ada teror yang lebih mencekam. Mau tahu seperti apa ceritanya? Simak terus, jangan di skip. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus dukung Lentera Alam dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke sahabat Lentera, mari kita simak ceritanya. Jadi di tahun 2002 itu kebetulan waktu itu saya udah masuk ke SMK. Nah, itu ada kejadian heboh lagi yang entah dari mana kabarnya dan dari siapa awalnya, dan itu bener-bener rame lagi tentang teror hantu pocong. Sama seperti yang setan payung kemarin, masih berputar seputar pesugihan. Nah, konon katanya, tapi si pocong ini tuh bukan pelaku pesugihannya, tapi menurut cerita yang beredar pada saat itu tuh adalah anak dari pelaku pesugihan tersebut, yang kabarnya pada saat itu sempat meneror ke setiap warga yang lagi berkumpul, karena memang tahun 2002 udah rame lah, udah nggak seperti tahun 96. Nah, tahun 2002 itu udah banyak kemajuan lah, warung banyak yang buka sampai malam gitu. Nah, pada saat itu tuh emang setiap malam itu selalu rame, ada warung yang buka sampai malam, bahkan sampai lewat jam tengah malam. Konon kabarnya pernah didatangi oleh sosok hantu pocong ini yang minta tolong sih, istilah kasarnya minta dilepaskan talinya. Ya, kabar beredar itu katanya sosok pocong ini adalah gadis berusia 17 tahun yang nggak sengaja memakai baju pesugihan orang tuanya. Jadi menurut cerita masyarakat yang beredar pada saat itu tuh katanya ada pelaku pesugihan. Nah, orang tuanya itu melakukan ritual pesugihan pocong. Menurut masyarakat itu pocong itu menggunakan baju gitu. Jadi sebelum dia berkeliling itu pakai pakaian seperti pocong gitu, seperti baju. Nah, katanya si orang tuanya itu naruh sembarangan gitu. Istilah kasarnya nggak disimpan di tempat tersembunyi gitu. Kebetulan pada saat itu entah gimana menurut masyarakat itu anaknya itu pengen melakukan sholat katanya. Nah, dilihat dibuka lemari ke kamar ibunya, katanya ada seperti mukena warna putih, dan dilihatnya itu seperti mukena baru gitu.
Akhirnya si anaknya itu ya udahlah pakai punya ibunya aja gitu kan, atau punya orang tuanya aja gitu, karena memang kelihatannya seperti mau kena. Nah dipakailah, pas dipakai itu tiba-tiba terikat badannya gitu, dari misal pinggang sampai ke kepalanya itu tiba-tiba terikat dan tidak bisa dilepas gitu katanya, menurut masyarakat yang beredar. Nah akhirnya tiba-tiba menghilang, loncat lah ke sana kemari gitu kan, karena minta dilepas, berontak nggak bisa, akhirnya dengan sendirinya dia terbang loncat. Nah sampai-sampai orang tuanya itu begitu tiba atau begitu mengetahui anaknya menjerit-jerit kesakitan seperti itu karena tidak bisa terlepas, akhirnya orang tuanya itu kaget lah dan bangun. Menurut masyarakat setempat itu malah keburu hilang gitu si anaknya itu, anak perempuannya. Nah konon kabarnya sampai pada saat itu tuh sampai mengadakan sayembara, katanya siapa yang bisa menangkap sosok pocong perempuan ini itu akan dikasih imbalan sejumlah uang gitu. Nah pada saat itu ya masyarakat saya, tetangga semuanya pada takut lah gitu, bagaimana mau nangkap kalau orang biasa itu kan melihat wujudnya aja kita udah gemetar gitu, udah ngeri, karena memang bukan wujud manusia lagi gitu, nggak wujud manusia seperti anak gadis lagi, mungkin berubah wajahnya karena udah menyerupai sosok pocong tersebut gitu, mungkin kok wajahnya udah hitam. Nah setelah mengadakan sayembara, katanya si sosok pocong wanita ini meneror. Yang meneror itu karena bukan untuk membunuh atau untuk mengambil tumbal, tapi dia tuh mungkin dalam hatinya itu pengen minta tolong lah gitu, minta bantuan untuk dilepasin ikatannya, katanya gitu kan, menurut masyarakat yang bercerita pada saat itu tuh. Nah sosok pocong ini tuh terus-terusan mengganggu, setiap rumah itu diketuk. Jadi konon katanya diketuk menggunakan kepalanya gitu, karena kan tangannya terikat gitu. Begitu dibuka, nah muncullah sosok pocong itu. Nah akhirnya kan masyarakat juga, kalau orang awam, orang biasa mungkin takut lah gitu kan, nggak ada yang berani untuk, jangankan untuk menangkap, melihatnya aja dari jauh udah gemeter kali ya. Ya pada saat itu saya juga sempet lah sama teman-teman gitu berinisiatif, ya udahlah kita begadang gitu kan, nungguin ya, tapi tidak muncul gitu kan sosoknya itu, nggak ada. Nah waktu itu tuh memang geger banget ya, karena banyak yang berusaha untuk menangkap dengan tergiur sayembara dapat hadiah uang tersebut gitu ya, dan sampai sekarang pun nggak tahu gitu gimana kabar si anak tersebut, entah selamat udah dibukain atau entah ketangkap atau mungkin gimana, wallahu alam. Pada saat itu memang ceritanya hilang begitu saja sih. Konon kabarnya ada yang bilang udah ketangkap, udah bisa dilepas, dan keluarganya jatuh miskin lagi gitu kan. Ada yang bilang juga ya nggak bisa ditangkap, katanya udah beda alam gitu, udah ya sama aja udah jadi kayak tumbal gitu. Ya itu karena menurut masyarakat karena keteledoran orang tuanya gitu, naruh jubah pesugihannya itu sembarangan ya, karena konon katanya setiap pelaku pesugihan itu mempunyai baju khusus untuk dia pakai dan untuk berritual keliling gitu, untuk setiap keliling itu dia menarik uang gitu katanya. Nah si orang tuanya itu kan terledor, akhirnya orang tua itu menyesal mungkin karena udah melakukan ritual seperti itu. Nah itulah beberapa kisah misteri yang memang pernah menghebohkan di kampung saya.
Dan sempat juga ada beberapa warga yang pernah melihat katanya sosok kosong tersebut, ya sosoknya hitam gitu kan, mukanya hitam hancur gitu kan, udah nggak kelihatan seperti anak gadis lagi. Walaupun katanya ada fotonya yang disebar juga katanya untuk minta tolong ditangkap, sampai mengerahkan beberapa orang pintar gitu ya. Tapi mungkin takdir udah berkehendak dan entahlah bagaimana kelanjutannya. Waktu itu ya gegernya sih udah ketangkep sih, tapi wallahu alam juga karena udah ketangkap atau belum. Bagi sahabat yang punya kisah-kisah unik atau punya cerita misteri atau pernah mendengar juga kisah misteri yang sama, komen aja di bawahnya. Oke sahabat, cukup sekian dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.